Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Fikri Bukhari. Saya mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan yang bertempat di kampus utama, kampus Cigugur, prodi PAI semester 5 karyawan. Dan tujuan maksud saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke narasi yang sudah dipersiapkan oleh saya. Oke, soal yang pertama, soal yang beranak ya. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang A. Definisi psikologi pendidikan, B. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan, C. Ruang lingkup psikologi pendidikan, D. Metode yang biasa digunakan. Baik, menurut Wikipedia, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran, baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku, mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam hal intelijensi, perkembangan kognitif, afektif, motivasi, regulasi diri, konsep diri, serta peranannya dalam proses belajar. Soal bagian B tentang apa sih manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku tentunya, serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal. Ini maksudnya, psikologi pendidikan bisa mengukur, mengindikasikan perubahan perilaku anak didik peserta didik sesuai dengan ciri-ciri universal atau ciri-ciri yang sudah dibukukan, yang sudah dicatutkan dalam dunia pendidikan. Mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Jadi manfaat psikologi pendidikan yang kedua itu bisa mempelajari karakteristik umum yang bisa jadi indikasi, yang bisa menjadikan patokan, baik itu perubahan secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Mempelajari perbedaan-perbedaan atau penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan, kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Jadi, seperti kita ketahui bahwa manusia tidak semuanya dilahirkan sempurna. Ada yang dilahirkan dengan punya keterbelakangan atau disabilitas. Maka dari itu, mereka yang mempunyai keterbelakangan disabilitas bisa dipelajari karakteristiknya atau penyimpangannya. Dan yang sehat juga, yang sempurna, kayak seperti misalnya ada anak nakal, itu bisa dipelajari oleh psikologi pendidikan, sehingga hal yang buruk kedepannya itu tidak terjadi, makanya diantisipasi oleh psikologi pendidikan. Yang ditanyakan adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Adapun ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu sejarah psikologi pendidikan, lingkungan fisik dan psikologi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar, kemudian perkembangan dari murid, kemudian proses tingkah laku individu, kemudian hakikat dan ruang lingkup belajar, kemudian hukum dan teori-teori belajar, kemudian pengukuran pendidikan, kemudian aspek praktis pengukuran pendidikan, kemudian ilmu statistik dasar, kemudian kesehatan mental setiap individu, kemudian pendidikan dalam membentuk kepribadian individu, dan kemudian terakhir kurikulum pendidikan sekolah. Jadi mungkin jika kita kompreskan lagi dari beberapa yang sudah disebutkan, intinya outputnya itu untuk mencetak suatu produk yang dimana produk ini bisa memperbaiki penyimpangan-penyimpangan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Pertanyaan nomor 1 sih, tapi bagian D tentang metode yang biasa digunakan. Menurut saya metode yang paling digunakan, yang paling biasa digunakan, paling sering digunakan oleh para civitas akademik, oleh para cendekiawan, yaitu metode observasi. Nah, apa itu metode observasi? Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku anak didik dalam situasi yang wajar, dilaksanakan dengan berencana, kontinu, dan sistematik, serta diikuti dengan upaya mencatat atau merekam secara lengkap. Jadi penuh dengan kelebihan menurut saya. Ini menurut saya metode
top one lah, yang terbaik pertama. Mungkin banyak kan banyak metode tentang psikologi pendidikan, tapi yang paling sempurna menurut saya adalah metode observasi, karena di mana metode observasi menuntut kita untuk ada planning, ada proses, dan ada output. Jadi planningnya itu seperti kita menyiapkan kuesioner, menyiapkan formulir dan sebagainya, pertanyaan dan sebagainya, dan jika selesai kita langsung proses. Nah, prosesnya itu kan 4 mata, A to A, jadi langsung kita berhadapan, dan di berhadapan itu juga kita ada proses perekaman dan ada outputnya. Nah, itu sudah dilaksanakan secara sistematik sekali metode observasi. Nah, yang paling diunggulkan dalam metode observasi ini adalah kita bisa berbicara secara langsung, yang dimana jika berbicara secara langsung itu lebih afdol ya, lebih utama daripada berbicara secara kertas gitu kan. Mending lebih baiknya itu bicara secara langsung, karena tubuh itu ada bahasanya, bahasa tubuh itu ada maknanya ya. Maka dari itu seorang peneliti itu bisa mengamati banyak hal dari metode observasi tersebut. Menurut web dari universitaspsikologi.com, dilansir dari sana bahwasannya motivasi adalah kekuatan yang memberi energi, dorongan, dan mengarah perilaku ke tujuan. Nah, itu. Secara singkatnya, motivasi itu sebuah dorongan dalam diri pribadi untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Ini dua kata ini tidak asing bagi seorang pelajar ya. Motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang timbul dari dorongan diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang timbul dari dorongan dari luar diri ini. Pertanyaan yang ketiga, ini mungkin pertanyaannya yang tidak didasari kita untuk menuntut googling ya, kita dituntut untuk berpikir secara rasional menurut pikiran kita gitu. Adapun pertanyaannya, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh psikologi pendidikan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, terutama pada masa pandemik sekarang ini? Nah, sebelum kita bahas secara jauh, ada beberapa hal menjadi dasar tercapainya atau tujuannya pendidikan, yaitu tercapainya kognitif, tercapainya afektif, dan tercapainya psikomotorik. 3 hal ini jika udah menghasilkan atau ternyata sudah ada produk yang sempurna dalam 3 hal ini, nah itu yang dinamakan suksesnya pendidikan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kita sekarang dalam masa pandemi, sehingga semuanya serba dibatasi dan tidak bebas ya, menurut saya ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi banyak jalan menuju negeri Roma gitu kan, banyak cara untuk bisa memecahkan satu hal. Jadi jangan sampai 1-2 masalah, apalagi masalah sekarang itu dibesar-besarkan sehingga kita malas untuk perubahan, untuk melakukan perubahan, untuk move on gitu, untuk melakukan suatu inovasi. Semuanya bisa jadi lakukan. Menurut saya, hal yang harus dilakukan untuk mengatasi atau peran psikologi untuk mengatasi dunia pendidikan, masalah pendidikan ini, karena COVID ini, karena banyak yang terkendala kan ya, sekolah libur, daring, sebagainya, bahkan daring tapi ada yang tidak hadir, bahkan ada yang daring tapi karena memang tidak punya device-nya, tidak punya Android-nya, sehingga tidak ikut daring. Itu jadi permasalahan di lapangan, realitasnya memang seperti itu. Jadi apa solusinya? Menurut saya, yang namanya dibatasi tidak selalu dibatasi secara harfiah. Artinya walaupun dibatasi, itu tatap muka itu masih bisa dilakukan, masih bisa bertemu langsung antara pengajar dan anak didik. Nah itu ya, tapi mungkin skala rasionya untuk pertemuan itu mungkin dipersingkat atau bahkan dibatasi, tidak senormal biasanya gitu.
Nah, menurut saya kan yang namanya pendidikan ada teori, ada praktek gitu kan. Nah, untuk teori mungkin untuk masa pandemi sekarang itu bisa menjadi 60-70%. Jadi bisa dikirim ke Android device, ke WA, ke Google Class dan sebagainya, itu teori-teori tersebut. Dan mungkin setelah teori itu sudah tersampaikan, baru lakukan suatu riset atau suatu penelitian secara praktek gitu kan, pertemuan dengan murid dalam sebutlah seminggu berapa kali gitu ya, gak usah banyak-banyak. Ya itu akan tercipta suatu sirkulasi pendidikan yang optimal, yang artinya ya tidak menjomplang ke kiri dan tidak menjomplang ke kanan. Artinya pendidikannya itu memang sesuai dengan koridor gitu. Yang penting yang saya katakan sebelumnya, yang penting tidak tiga hal itu sudah terpenuhi: pendidikan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Apapun caranya, yang termasuk yang saya tadi sebutkan, bisa 70% teori kita lewat device Android ini, atau terus 30%-nya praktek gitu kan. Nah, yang penting teorinya itu masuk 3 aspek itu yang tadi, dan nanti prakteknya harus ada 3 aspek itu, sehingga terjadilah suatu simbiosis mutualisme. Jadi intinya ada titik balik, ada kausalitas, kita memberi, ada yang menerima, dan ada menerapkannya. Nah, itulah tujuan dari psikologi pendidikan. Jadi untuk mengamati psikologi peserta didik, dari psikologi tersebut kita teliti, kita ubah. Jika yang buruk kita ubah menjadi baik, yang baik kita gantikan lagi menjadi lebih baik gitu. Nah, itu yang dinamakan psikologi pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah stay tune di video ini, terutama pada dosen kami Ibu Nur Rahmatillah, SPSI MPD. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan kesehatan untuk keluarganya juga, dan keluasan rezeki, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.